Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Musim, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa Barat. Program Bahasa Totang ini merupakan salah satu sarana dalam memberi bimbingan keagamaan kepada masyarakat, khususnya di Kabupaten Sumbawa Barat ini. Semoga kiranya program Bahasa Totang ini bisa diterima dan bermanfaat bagi masyarakat. Selamat menikmati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Marnawati, saya penyuluh agama Islam non-PNS pada Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa Barat. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Sahabat yang dirahmati Allah, marilah kita selalu bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah karuniakan pada kita, baik itu nikmat yang sangat kecil hingga nikmat yang luar biasa besar. Dari nikmat berupa kemampuan melihat hingga nikmat berupa kemampuan merasakan kebenaran dengan hati. Dari nikmat berupa kemampuan menghirup udara hingga nikmat berupa alam luas yang tidak pernah bisa dihitung luasnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat yang dimuliakan Allah, selanjutnya marilah kita haturkan salawat serta salam pada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW, yang dengan perjuangan dan pengorbanan beliau kita bisa merasakan nikmatnya keimanan terhadap Allah dan indahnya agama Islam. Juga kepada keluarga, para sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Para sahabat yang Allah rahmati dan muliakan, agama kita dalam tuntunannya mengajak pada pengikutnya untuk menuntut ilmu. Dalam sabda Nabi Muhammad SAW menegaskan pada kita tentang kewajiban akan menuntut ilmu, baik itu bagi muslim atau muslimah, baik itu bagi si kaya ataupun si miskin, baik itu orang yang tua ataupun yang masih muda. Rasulullah SAW bersabda, "Talibul ilmi faridatun ala kulli muslimin." Bahwasannya menuntut ilmu itu wajib bagi tiap-tiap muslim. Saya kira sangat jelas hadis sahih tersebut memberikan arahan pada kita akan wajibnya menuntut ilmu. Kewajiban ini sangat berkaitan erat nantinya dengan kepentingan kita sebagai manusia dan derajat kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setelah tahu hadis ini, jangan sampai kita masih malas dan mencari-cari alasan dalam menuntut ilmu. Orang yang masih mencari-cari alasan berarti dia adalah seorang pemalas. Dan dalam agama Islam, dalam agama kita ini, tidak ada tempat bagi pemalas. Pernah dalam sebuah kisah, Khalifah Umar bin Khattab ketika bertemu sekumpulan pemuda yang hanya duduk tanpa melakukan sesuatu apapun. Jadi pemuda-pemuda ini hanya duduk saja, tidak ada hal yang dilakukan yang bermanfaat selain hanya duduk saja dan mengobrol yang tidak bermanfaat. Dalam kisah ini, Khalifah Umar bin Khattab marah dan langsung menegur para pemuda tersebut untuk segera melakukan sesuatu.
agar jangan hanya duduk-duduk saja membuang waktu. Pelajarannya yang supaya jangan sampai kita mempunyai waktu luang yang tidak berisi dengan hal yang bermanfaat. Untuk itu, dalam hal ini hendaknya kita sebagai seorang muslim yang baik selalu mengisi waktu kita dengan sebaik-baiknya. Salah satunya dengan menimba ilmu, menuntut ilmu tidak hanya di bangku sekolah, melainkan juga kita bisa mencarinya di luar sana, di dalam kehidupan nyata kita, sehingga kita bisa mengaplikasikan, kita bisa menggunakan ilmu kita ini dan mengamalkannya di kehidupan kita sehari-hari. Para sahabat yang dirahmati Allah, setelah kita tahu wajibnya menuntut ilmu dalam Islam, ada baiknya kita membahas tentang pentingnya menuntut ilmu itu. Bahwasanya ilmu secara pasti menjadi pembeda antara orang yang tahu dengan yang tidak tahu dalam hal apapun itu. Dalam hal apapun, orang yang tahu selalu lebih selamat dari orang yang tidak tahu. Orang yang cerdas selalu lebih unggul dari orang yang tidak cerdas atau orang yang bodoh. Penyebab orang lebih unggul ya karena ilmunya tersebut. Jadi sebagai contoh sederhana saja, pada sebuah jalan raya besar ada dua orang yang sedang ingin menyeberang. Yang satu menyeberang dengan menggunakan jembatan penyeberangan, sedangkan yang satu lagi nekat melewati tengah jalan yang untuk menyeberang. Bisa dipastikan mana yang lebih berisiko untuk mengalami kecelakaan. Penyebab orang yang menyeberang tidak melewati jembatan boleh jadi karena dia memang tidak tahu kegunaan jembatan tersebut. Dan ini banyak terjadi di sekitar kita. Bahkan beberapa kali terjadi kecelakaan, padahal jarak dengan jembatan tidak terlalu jauh. Dari contoh tersebut, kita dapati perbedaan yang sangat mencolok. Itu hanya contoh sederhana. Lalu bagaimana jika menyangkut tentang agama, tentang ilmu agama? Pasti jelas sekali perbedaannya. Jelas sekali perbedaan akan sangat terasa. Para sahabat yang dimuliakan Allah, dalam beberapa hadis Rasulullah SAW memberitahu akan keutamaan orang yang ahli ilmu melebihi orang yang ahli ibadah. Kenapa bisa terjadi gitu ya? Kenapa orang yang berilmu bisa melebihi orang yang tidak berilmu? Padahal dalam hal ibadah, seorang ahli ibadah ini gitu ya, senantiasa beribadah pada Allah. Tentu sangat jelas sekali. Ini dikarenakan ahli ilmu melakukan sesuatu atas dasar ilmu, sedangkan ahli ibadah hanya fokus pada ibadahnya tanpa mencari tahu tentang manfaat dan kegunaan ibadah itu sendiri. Sehingga orang yang berilmu lebih kuat secara pijakan dan pengetahuan, berbeda dengan ahli ibadah yang hanya beribadah saja. Diriwayatkan juga bahwa setan lebih mudah menjerumuskan ahli ibadah dalam kesesatan dibandingkan ahli ilmu. Pemahaman ini menjadi semacam warning bagi kita agar jangan pernah puas akan ilmu yang kita miliki dan terus mengupgrade-nya. Dalam sebuah riwayat dari Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya bahwa sesungguhnya engkau pergi untuk mempelajari suatu ayat dari kitab Allah adalah lebih baik daripada engkau melakukan sholat 100 rakaat. Para sahabat yang dimuliakan Allah, jelas sekali dalam hadis tersebut bahwa beribadah dengan memiliki ilmu lebih penting daripada beribadah tanpa berilmu. Ilmu ini di sisi lain juga menjadi pembeda antara kita manusia dengan makhluk lainnya. Sebagai manusia yang berilmu, maka kita akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala seperti yang tertuang
dalam Quran surah Al-Mujadilah ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila suzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Para pendengar yang dirahmati Allah, tentu ayat tersebut sangat bermanfaat, ya, sangat memberikan kita informasi yang jelas supaya kita senantiasa untuk menuntut ilmu sehingga kita bisa diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala daripada orang-orang yang tidak berilmu. Dan tentunya ilmu yang kita miliki ini kita berikan kepada orang-orang yang membutuhkannya. Para pendengar yang dirahmati Allah, demikian tausiah saya pada kesempatan kali ini. Semoga kita senantiasa selalu menuntut ilmu dan menjaga adab-adab kita sebagai penuntut ilmu, dan kita senantiasa menyebarkan ilmu yang kita miliki. Maka dari itu, kita sebagai seorang muslim sudah sepatutnya untuk tidak pernah berhenti dan selalu sabar dalam belajar, dengan harapan kita bisa mendapat derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.